Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggal Surya Ibrahim. Dan saya Fatmawati. Saya Muhammad Fajri. Ya, kami di sini sebagai kelompok 1 akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Nur Faidah Syam, SPD MPD, yang berjudul Perkembangan Kewirausahaan dan Perbedaan Antara Pekerja dan Pengusaha. Baik, lanjut saja ke materi pertama. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Enggal Surya Ibrahim. Saya di sini selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu yang berjudul Perkembangan Kewirausahaan dan Perbedaan Antara Pekerja dan Pengusaha. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lanjut saja kita masuk ke materi yang pertama, yang dimana pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan dan mengembangkan dan menjalankan usaha dengan berani mengambil resiko yang memperoleh keuntungan serta menciptakan nilai baru. Orang yang menjalankan kegiatan kewirausahaan itu disebut pengusaha atau wirausahawan, yang dimana contohnya itu membuka usaha kuliner, bisnis online, jasa desain, budaya pertanian modern, dan startup teknologi. Lanjut, untuk perkembangan kewirausahaan. Perkembangan kewirausahaan ini terjadi karena perubahan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Lalu untuk poin yang paling pentingnya adalah untuk poin yang pertamanya adalah kewirausahaan tradisional atau kewirausahaan yang awal, yang dimana pada masa awal ini kewirausahaan itu masih sangat sederhana, yang dimana itu masih menggunakan usaha kecil keluarga, modal terbatas, penjualan secara langsung, mengandalkan tenaga manusia yang contohnya seperti pedagang pasar, petani yang menjual hasil panen sendiri, dan pengrajin tradisional. Lalu masuk ke poin kedua, yaitu kewirausahaan modern. Nah, perkembangan teknologi kan sudah membuat kewirausahaan menjadi lebih maju, yang dimana ciri-cirinya itu menggunakan internet dan media sosial, sistem pemasaran digital, inovasi produk, memanfaatkan aplikasi dan teknologi, yang dimana contohnya seperti toko online. Teman-teman sekalian mungkin sudah tahu toko online seperti Shopee, TikTok Shop, dan lain-lain. Lanjut, untuk contohnya itu konten kreator bisnis, startup digital, dan dropshipping. Lanjut masuk ke poin ketiganya, yaitu faktor yang mendorong perkembangan kewirausahaan. Yang pertama, kemajuan teknologi. Internet itu memudahkan promosi dan penjualan, yang dimana contohnya itu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu TikTok Shop dan lain-lain. Lalu untuk kebutuhan lapangan pekerjaannya itu banyak orang mulai membuka usaha sendiri karena lapangan kerja yang terbatas atau belum ada. Lalu kreativitas dan inovasi, yang dimana masyarakat itu mulai menciptakan produk unik agar berbeda dari pesaing usahawan yang lain. Lalu yang itu dukungan pemerintah, yang dimana adanya pelatihan UMKM, bantuan modal, dan program kewirausahaan. Lalu yang terakhir dari materi saya itu yaitu adalah perubahan gaya hidup, yang dimana masyarakat lebih suka produk praktis, cepat, dan modern. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan mengenai materi saya. Selanjutnya saya akan alihkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian, yaitu tujuan dari kewirausahaan, karakteristik seorang pengusaha, dan perbedaan antara pengusaha dan pekerja. Untuk bagian yang pertama adalah tujuan kewirausahaan, yaitu tujuannya mendapatkan keuntungan. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian. Yang keempat, mengembangkan kreativitas. Yang kelima, menjadi mandiri secara finansial. Nah, pembahasan saya yang kedua mengenai karakteristik seorang pengusaha. Seorang pengusaha biasanya memiliki sifat, yaitu yang pertama, percaya diri, kreatif, berani mengambil resiko, disiplin, memiliki jiwa kepemimpinan, dan pantang menyerah, dan mampu
Contohnya, saat orang lain melihat masalah, seorang pengusaha akan melihat peluang usaha. Penjelasan saya yang ketiga yaitu tentang perbedaan antara pekerja dan pengusaha, di mana perbedaan antara pekerja dan pengusaha bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek pengertian. Pekerja adalah seseorang yang bekerja dalam perusahaan atau orang lain dan mendapatkan gaji atau upah. Sedangkan pengusaha adalah seseorang yang membangun dan menjalankan sebuah usaha sendiri. Kita juga bisa melihat perbedaannya dari aspek modal. Seorang pekerja tidak perlu menyediakan modal usaha yang besar, sedangkan pengusaha harus menyediakan modal usaha yang besar. Penjelasan singkatnya, pekerja fokus menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan atau atasannya. Mereka menerima gaji secara rutin, sedangkan pengusaha fokus menciptakan usaha, mencari peluang, mengatur modal, dan menghadapi resiko untuk memperoleh keuntungan. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya sebelumnya. Nah, materi saya yang ingin saya sampaikan yaitu kelebihan dan kekurangan pekerja, kelebihan dan kekurangan perusahaan, dan hubungan antara pekerja dan perusahaan. Materi yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan pekerja. Kelebihan pekerja yaitu penghasilan yang tetap, risiko pekerjaan yang lebih minim, mendapatkan fasilitas tunjangan dari perusahaan, dan jam kerja yang lebih terbatas. Sementara kekurangan pekerja yaitu terikat aturan perusahaan, penghasilan yang lebih minim atau lebih kecil, dan bergantung pada perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pengusaha. Kelebihannya yaitu dapat mengembangkan ide-idenya sendiri untuk perusahaannya, serta pendapatan yang dapat lebih besar, serta dapat membuka lowongan pekerjaan, dan waktu pekerjaan atau kerjanya lebih fleksibel. Nah, sementara itu kerugian dari pengusaha yaitu risiko kerugian yang lebih besar, pendapatan yang tidak tetap, tanggung jawab yang lebih besar, dan harus siap menghadapi persaingan antara pengusaha-pengusaha lainnya. Hubungan antara pekerja dan pengusaha. Pengusaha dan pekerja saling membutuhkan. Pengusaha membutuhkan pekerja untuk menjalankan usaha, dan pekerja membutuhkan pengusaha sebagai penyediaan lapangan kerja. Jadi keduanya memiliki peran penting untuk perekonomian kita. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari hasil presentasi kami dan paparan materi kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.